Sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Yusuf Kalla, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Pak Anies Baswedan, Pak Wakil Ketua DPRD, Pak Sekda, Pak Ketua DMI, dan seluruh pengurus. Saya bersama-sama dengan Sekjen hadir di sini. Pertama sekali lagi ingin menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus baru. Sebagian ketuanya tetap bersambung, artinya berhasil membina seperti dikatakan tadi, dan juga seluruh pengurus yang lainnya. Selalu saya sampaikan, masjid itu harus kita makmurkan, tapi masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya. Karena tanpa memakmurkan masyarakatnya, maka masjid akan makmur sendiri di tengah-tengah masyarakat yang sulit. Karena itulah banyak hal-hal yang harus dilakukan secara bersama-sama. Karena itulah saya ingin menyampaikan juga ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur DKI atas bantuan dan partisipasinya untuk pembinaan masjid-masjid di Jakarta ini. Saya kira provinsi yang paling banyak membantu masjid dengan pola tadi ya, saya sampaikan adalah DKI ini. Karena itu sekali lagi ucapan selamat dan terima kasih atas hal tersebut. Masjid, tempat kita semua berkumpul, sujud, dan tentu juga berdakwah. Namun dewasa ini kalau kita berbicara tentang dakwah, sudah sangat berubah dibanding dengan katakanlah 10 atau 20 tahun yang lalu. Seorang kiai, ustadz kayak Samad, atau Dasaat, atau kiai ustadz muda lainnya, satu kali berbicara bisa ditonton oleh jutaan orang. Jadi dakwah sudah sangat bergeser ke suatu sistem IT yang sama dengan masalah-masalah lainnya. Karena itu dakwah masjid harus juga berubah. Karena sekarang dengan sambil duduk-duduk minum kopi bisa mendengarkan dakwah dari ustadz-ustadz yang terkenal. Karena itulah maka dakwah di masjid harus lebih banyak bersifat kajian yang lebih mendasar. Karena apabila hanya berdakwah seperti biasa, tentu jamaahnya juga akan lebih mudah mendekatkan dakwah yang seperti digambarkan tadi. Karena itu maka kajian-kajian haruslah menjadi inti daripada dakwah dewasa ini di masjid. Seperti juga dengan yang lainnya seperti digambarkan tadi, Masjid Jakarta hampir 4.000. Musallanya tentu lebih banyak lagi. Mungkin 6.000, mungkin lebih. Karena tidak ada kantor, tidak ada musallanya. Tidak ada sekolah yang tidak ada musalla. Tidak ada pompa bensin yang tidak ada musallanya. Jangan pompa mall malah masjidnya lebih baik daripada masjid yang ada. Alhamdulillah ini suatu perubahan dan kemajuan yang besar bahwa kita kembali kepada dasar kita ialah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, salat 5 waktu. Karena tanpa contohnya mall, tanpa masjid yang baik orang tidak datang. Jadi masjid itu sangat berpengaruh. Karena itu berlomba-lomba membuat masjid yang baik di tempat perjalanan. Di mana sumber di perguruan tinggi, di universitas tidak ada universitas lagi yang tanpa sekolah, masjid ada sebagainya. Semuanya serba kita kembali kepada masjid yang betul-betul menjadi suatu
tempat di mana kita beribadah yang wajib tentunya. Tapi sekali lagi zaman telah berubah, karena itu kita juga harus mengalami perubahan. Termasuk apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi, bahwa lingkungan sangat penting. Kita kalau di negara-negara Arab orang berwudu mungkin hanya pakai satu gelas. Tapi kita mungkin pakai setidaknya 10 gelas itu kalau berwudu. Begitu borosnya kita ke air. Tapi air juga dapat kembali dipakai lagi apabila disalurkan setidak-tidaknya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sekitar masjid atau di tempat-tempat yang lainnya dipakai untuk seperti itu. Jadi mungkin nanti masjid akan bicarakan dengan secara teknis dengan ahli-ahlinya bagaimana recycling daripada apa yang dikatakan air dibutuhkan itu sehingga air dapat dipakai 2-3 kali. Kalau di Jepang air dipakai 5 kali. Di Singapura juga pakai 3 kali. Kita hanya pakai 1 kali kadang-kadang air itu. Begitu kita borosnya kepada air. Air itu kurang salah, kebanyakan salah juga. Jadi memang harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Iya, kebanyakan banjir salah, kering salah. Jadi bagaimana mengelolanya dengan baik masjid itu. Dan kedua, kita mengalami di mana-mana banyak bencana. Dan pengalaman alhamdulillah di mana-mana tempat masjid itu menjadi tempat pengungsian, tempat memberikan dapur umum. Saya lihat di kemarin di Sulawesi Tengah, saya lihat di Jakarta, saya lihat di banyak tempat. Karena itulah maka saya tadi sudah melihat bahwa pengurus DMI sudah mempunyai bagian kebencanaan sehingga nanti diatur masjid-masjid itu sudah harus ada persiapan, mungkin persiapan tikar kalau ada pengungsian maka masjid dipakai untuk sementara karena juga sambil dipakai beribadah seperti itu. Itu nggak seperti karena tidak ada di Indonesia seperti selalu saya katakan masjid itu lebih 800.000 jumlahnya yang pas hampir-hampir kita tidak karena masjid tumbuh setiap hari tanpa kadang-kadang informasi yang jelas mungkin izinnya belakangan bangun dulu baru belakangan kadang-kadang itu apalagi di kampung-kampung di daerah-daerah kalau di kota mungkin masih teratur tapi kalau di daerah-daerah yang penting bangun dulu baru ini juga penting. Hal yang penting juga seperti saya katakan tadi bahwa bagaimana masjid itu syahdu, bagaimana masjid itu dapat kita dengarkan dengan baik. Satu selalu pedoman saya katakan masjid jangan saling mendahului, jangan saling mikrofon masjid jangan saling melampaui. Kadang-kadang kita ada di rumah, kita dengar 5 azan sekaligus. Kadang-kadang ada yang mengaji, ada yang azan, sehingga pengajiannya menjadi tidak jelas. Karena itulah selalu saya katakan, azan atau pengajian jangan saling melampaui masjid satu sama lain. Kalau di Jakarta, kalau kita lihat dari udara, saya kira jarak masjid satu sama lain tidak lebih dari 500 meter. Atau setengah kilo. Paling tinggi barangkali 1 kilo di tempat tertentu. Pasti ada masjid atau musalah di sekitar itu. Sehingga, sekali lagi saya ini berkali-kali saya sampaikan, jangan terlalu panjang pengajiannya, karena azan itu kira-kira 3 menit. Kalau panjang-panjang 4 menit, umumnya 3 menit. Kemudian pasti menunggu mungkin 10 menit. Pengajiannya jangan lebih dari 5 menit atau 10 menit paling tinggi supaya jangan orang terlalu cepat apalagi subuh dibangunkan karena orang juga mau pergi kerja sehingga hal itu. Jadi harus diatur apalagi di DKI seperti itu apalagi lewat kaset itu kadang-kadang saling yang atur tentu bukan pengurus, yang bunyikan itu marbot paling tinggi, yang mungkin tidak menyadari
atau saling berkeras-kerasan dengan masjid tetangganya, sebelahnya, sehingga saling melampaui, menjadi tidak jelas. Karena itulah maka kita semua harus menyadari, jadi menjadi lingkungan yang baik. Lingkungan itu bukan hanya soal air, soal suara juga bisa menjadi bagian daripada lingkungan yang baik itu kita rungin. Nah, tentu juga apalagi dalam situasi masih ada pandemi sekarang ini, tentu masjid juga dapat berfungsi, katakanlah tadi saya bicara dengan Pak Anies bahwa nanti vaksinasi lewat RT RW nanti bisa diadakan di masjid, Pak Gubernur. Karena masjid steril, ada halamannya, ada apanya, bisa dipakai tempat lingkungan untuk divaksinasi tentu, dan bisa diumumkan lewat toanya. Ini vaksin tanggal sekian, masyarakat bisa berkumpul, itu mudah pengumumannya. Itu bisa dipakai semua untuk mempercepat, karena dibutuhkan kecepatan yang luar biasa untuk mencapai tingkat imunitas masyarakat keseluruhan. Jadi masjid itu adalah tempat yang kita kembali kepada zaman Rasulullah, bagaimana masjid berfungsi, multifungsi, dan pendidikan, pengajaran, dan juga dakwah, pengadilan, dan sebagainya. Sekarang kita berfungsikan untuk yang besar-besar, bisa menjadi pusat vaksinasi masyarakat, sehingga mudah untuk mengaturnya, karena tempatnya luas, bersih, dan sebagainya. Juga sekali lagi program kebersihan masjid yang selalu kita jalankan, akan kita jalankan lagi. Pak Andi ini selalu siap untuk itu dengan Unilever dan perusahaan lainnya, sehingga betul-betul masjid itu menjadi contoh tentang kebersihan dan sebagainya. Nah, sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Ketua DPR, dan Pak Sekda atas bantuannya dan partisipasi. Ini bukan untuk kepentingan masjid sendiri, tapi kepentingan masyarakat. Karena kalau ada imam yang baik, marbot yang baik, atau masjid yang bersih dan sebagainya, pasti masyarakat juga akan tertata dengan baik dan menjadi tempat pendidikan yang baik dan juga usahanya. Jadi mari kita membawa DKI menjadi contoh bagaimana pengelolaan masjid itu dengan sebaik-baiknya, memberikan ibadah, tempat ibadah, tempat pembinaan, tempat kesehatan, tempat pembinaan lingkungan masjid itu, dan tempat persaudaraan. Ada daerah-daerah yang selalu ada perkelahian anak muda, biar masjid menjadi bagian daripada kedamaian itu. Mereka semudia aja untuk kembali ke masjid dan pendidikan. Itulah harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.